Ya pemirsa, kita simak bersama data terbaru penanganan COVID-19 di tanah air yang akan disampaikan langsung oleh juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto. Menjalankan protokol kesehatan, baik di daerah yang sudah menetapkan sebagai daerah PSBB, maupun daerah-daerah yang belum menetapkan sebagai daerah yang PSBB. Ini yang menjadi penting, mari tetap fokus seluruh masyarakat secara terorganisir, mulai gugus tugas di tingkat RT, di tingkat RW, di tingkat desa, desa adat, nagari, untuk tetap fokus menjalankan upaya-upaya mengurangi sebaran dari COVID-19. Kegiatan ini bisa dilaksanakan secara sistematis, secara serentak, dan kemudian dimotori intinya oleh masyarakat, oleh keluarga, dengan cara kemudian menjalankan kebiasaan-kebiasaan baru yang telah kami terangkan di depan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita pahami ini. Kita akan masuk pada era normal yang baru, dan ini adalah satu-satunya cara kalau kita ingin bisa mengendalikan COVID-19 ini dengan baik. Saudara-saudara, mari pahami ini, karena dengan cara tetap fokus pada COVID-19, fokus pada protokol kesehatan, maka kita akan bisa melihat bahwa penambahan kasus baru akan bisa kita kendalikan. Dan tentunya secara sistematis nanti akan semakin menurun. Dan ini pun juga dimaknai bahwa kasus kematian pun juga akan semakin bisa kita turunkan. Ini hanya bisa kita lakukan kalau kemudian kita secara lebih masif lagi melakukan pemeriksaan, secara lebih agresif lagi melaksanakan penelusuran kontak, dan secara ketat dan disiplin melaksanakan isolasi diri. Tentunya rumah sakit juga melaksanakan rawatan dengan yang lebih baik lagi. Inilah upaya-upaya yang kita harus lakukan. Oleh karena itu, bukan hanya kemudian kita menyikapi tentang cara hidup normal yang baru, tetapi juga kita harus mempertahankan produktivitas kita semuanya. Oleh karena itu, kita harus tetap produktif dan aman dari COVID-19. Ini yang disebut dengan normal yang baru. Saudara-saudara, sampai dengan hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 190.660 dari 143.035 orang. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan data-data kenaikan sebagai berikut untuk konfirmasi COVID-19 positif, naik sebanyak 496 orang, sehingga menjadi 18.010 orang. Kasus sembuh meningkat 195 orang menjadi 4.324 orang. Kasus meninggal 43 orang sehingga menjadi 1.191 orang. Sudah 389 kabupaten kota di 34 provinsi yang terdampak. Kami memperbarui update data kasus ODP. Kami hanya melaporkan kasus ODP seluruh Indonesia yang sedang kita pantau hari ini, yaitu sebanyak 45.047 orang. Sementara kasus PDP yang masih kita awasi saat ini berjumlah 11.422 orang. Ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Oleh karena itu, sekali lagi, mari mulai sekarang kita mengawali kehidupan kita dengan norma-norma normal yang baru. Tentunya yang pertama adalah rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir minimal 20 detik. Kemudian mulai menghilangkan kebiasaan untuk menyentuh wajah, mulut, hidung, dan sebagainya pada saat kita belum mencuci tangan. Kemudian menggunakan masker pada saat kita keluar rumah, hindari kerumunan,
dan setelah kembali ke rumah pastikan masker kita ganti untuk dicuci lagi. Kemudian mencegah terjadinya kontak yang sangat dekat dengan orang lain. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi seseorang. Oleh karena itu, paling tidak menjaga kontak jarak pada saat kontak fisik adalah lebih dari 1 meter. Kita akan lebih berhati-hati manakala kemudian kita berada di luar rumah. Dan yang paling penting adalah kita harus tetap produktif. Artinya kita akan produktif dengan norma-norma yang sudah kami sebutkan tadi. Di situasi sekarang, tidak mudik, tidak bepergian adalah pilihan yang paling bijak. Kita masih belum sepenuhnya bisa mengendalikan COVID-19 ini. Oleh karena itu kita jangan mengambil risiko untuk tertular COVID-19 ini. Ya pemirsa, tadi sudah kita dengarkan dan simak bersama data terbaru penanganan COVID-19 di tanah air yang disampaikan oleh juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto bahwa ada penambahan 489 kasus positif. Maksud kami ada penambahan 496 kasus positif menjadi 18.010 orang yang terinfeksi oleh COVID-19. Ada juga penambahan 195 orang yang sudah dinyatakan sembuh menjadi 4.324 dan juga 43 kasus tambahan COVID-19 ini dinyatakan meninggal dunia menjadi 1.191 dan hingga hari ini pemirsa yang sedang dipantau oleh pihak pemerintah ataupun dalam upaya penanganan COVID-19 ada 45.047 orang dalam pemantauan serta 11.422 pasien dalam pengawasan yang tersebar di 389 kabupaten atau kota di Indonesia di 34 provinsi. Dan juga pemirsa tadi telah disampaikan mengenai fatwa MUI soal panduan sholat Idul Fitri dan juga takbir nanti pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri yang akan tiba beberapa hari lagi, di mana fatwa ini menyatakan saat sholat Idul Fitri bisa digelar secara berjamaah di tanah lapang atau masjid apabila suatu daerah yang bersangkutan dinyatakan tidak ada kasus COVID-19 atau angka penularan sudah dinyatakan menurun. Namun bila masyarakat berada di kawasan penyebaran COVID-19 yang belum terkendali, sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Dan juga mengenai pelaksanaan takbir sendiri pemirsa, fatwa ini juga membahas soal kegiatan takbiran di mana takbiran tidak harus dilakukan dengan cara berkumpul di masjid.